Indonesia. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Astro Science. Smart Astro Science mengajak Anda mengenal dan memahami semesta alam untuk hidup yang lebih arif. Bersama Gunadi W. Wijaya, Astrolog Indonesia. Dapur adalah tempat yang sangat sentral banget bagi keluarga karena di dapur semua makanan ini akan diolah menjadi masakan yang disantap oleh seluruh keluarga dan menjadi sumber energi. Serupa dengan dapur, kalau di kantor, maka ada tempat-tempat di mana ide-ide itu digodok ya, diolah supaya kemudian bisa menghasilkan sebuah produk. Tapi apa jadinya kalau dapur salah feng shui? Selamat malam, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Astro Science. Saya Lanur Lija, saya menemani rekan saya ada William Darmawan. Hai William. Selamat malam Ola, wah menarik sekali yang membahas soal dapur. Saya mau langsung konsultasi nih, apakah Kirain mau langsung ke dapur. Salah? Takutnya salah nih, tapi seperti itu bener ya. Kirain mau langsung ke dapur ya. Nah, kita sapa dulu Mas Gunadi. Selamat malam Mas Gun. Malam Mas Gun. Malam Mbak Ola. Oke, ini posisi lagi di mana nih? Di daerah mana nih? Kita lagi di Paris. Wah, lagi di Paris ya. Lagi di Paris. Jelas-jelas bukan gitu loh di belakangnya itu loh. Emang itu Paris? Itu perempatan Ciamis, Ola, Paris. Perempatan Ciamis, oh ya. Perempatan banget ya. Baik, Mas Gun, kita mau mengajak Smart Listener memang lebih cerdas lagi. Setelah minggu lalu ya William ya, kita juga nggak menyangka ya. Topik bahasan kita seputar pelajaran berharga dari Feng Shui yang salah ya. Minggu lalu ya Mas Gunadi, ini tembus sampai dengan 2000-an lebih ya. Wah. Yang menonton videonya Mas Gunadi. Mas Gun, congratulations. Ya. Banget Mas Thank Gun. you. Berarti kan Thank ilmunya you. nih berguna banget ya. Harapannya tuh bisa semakin banyak yang bisa belajar. Bener nggak sih Mas Gun? Betul. Nah, malam hari ini kita sengaja ingin mengajak Smart Listener mengulik soal dapur. Kenapa? Karena ini sentral banget ya, William ya. Coba bayangin kalau di dapur kita, maksudnya kita nggak ada dapur. Gimana mau masak gitu ya, baik di rumah atau apartemen. Sama kayak di perusahaan juga, ini kan ada tempat-tempat kita menggodok atau mengolah itu ide-ide supaya dimasak dan jadi produk gitu kan. Nah, Feng Shui yang salah itu seperti apa dan gimana triknya untuk memperbaikinya kita mau bahas. Tapi sebelum sampai ke situ ya Will, seperti yang lalu ya kita mintakan Mas Gunadi memang menceritakan dulu nih posisi alam semesta kita, planet-planetnya itu ada di mana dan apa pelajarannya yang bisa kita petik. Monggo Mas Gunadi. Silakan Mas. Kesempatan dulu ya Mas William ya. Oke, silakan Mas Gun. Seperti biasa, kan kita kan pasti selalu kasih lihat gitu loh. Oh, posisi planet-planet ini lagi di mana. Nah, jadi malam ini kalau kita mau lihat posisi planetnya sama gitu loh Mbak Ola. Sama seperti minggu lalu, tapi dia cuman bergeser aja. Posisi mataharinya bergeser, posisi yang lainnya juga bergeser, kan gitu kan. Sama kan? Nah, jadi kalau kita lihat saat ini, apa yang menjadi titik-titik gitu loh, titik konsentrasi kita. Biasanya kita ngelihat posisi moon. Karena posisi moon ini gitu loh, posisi moon ini kan dia berputar ngelilingin ini moonnya kita gitu loh Pak. Dia berputar ngelilingin bumi, satu putaran ini kan 1 bulan. Dan kebetulan hari ini kan tanggal 31 Mei. Besok sudah 1 Juni. Jadi mulai besok ini kita sudah mulai memasukin bulan-bulan kuda kalau dari astrologi Cina, gitu kan? Kita memasukin bulan kuda, kita mulai mau memasukin puncak musim panas, gitu loh Mbak Ola. Nah, puncak musim panas, kita ngelihat posisi moon sekarang ini lagi ada di Venus. Di Venus, kemudian di Taurus, habis di Taurus akan masuk ke Merkuri, kemudian akan masuk ke Gemini. Waktu moon ada Gemini, dia ngomong, wah ini oke banget. Berapa lama? Ya kira-kira 1 rasi ini gitu loh. Moon perlu sekitar 2,5 hari. Ya kan? 2,5 hari atau 30 derajat. Sekarang udah 28 derajat, Mbak.
Jadi besok Moon sudah ada di rasi Taurus 2,5 hari, kemudian masuk di Cancer 2,5 hari, 2,5 hari udah 5 hari kan, kemudian masuk di Leo 7,5 hari. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi minggu depan Moon akan ada di Leo pada saat kita siaran. Nah ini perjalanan Moon. Efek dari perjalanan Moon ini kalau ada di sini, dia akan mempengaruhi planet-planet yang lain kan. Nah kenapa? Moon ini mempengaruhi apa? Emosi setiap manusia di planet bumi ini. Tapi yang menarik pada saat posisi planet ini adalah posisi Jupiter dan Mars gitu loh, Mbak Ola. Okay. Mars sekarang ini lagi ada di rasi Aquarius. Mars lagi ada di rasi Aquarius, Saturnus Aquarius benar gitu loh, Aquarius, Pisces ya, Aquarius Pisces, dan Saturnus masih ada di rasi di rasi Aquarius, Saturnus lagi ada di Capricorn, kalau saya terbalik-balik gitu ya. Jupiter dan Mars lagi ada di rasi Aquarius. Nah, Jupiter dan Mars di rasi Aquarius ini dalam berapa? Dalam 2 bulan ini Mars akan sangat-sangat berkuasa, Mbak. Okay. Mars sangat berkuasa di akhir musim panas. Mas Gun, ditahan dulu penjelasannya. Apa kemudian tadi Mas Gunadi mengatakan, William ya, Mars dan Jupiter ini menarik loh. Dari penjelasannya Mas Gunadi tadi disimpulkan bahwa posisi Mars dan Jupiter ada di rasi Aquarius. Ini posisi yang menarik untuk kita kulik. Apa kemudian efeknya ya kepada kehidupan manusia? Dia secara emosi menimbulkan apa? Kreativitas ada dampaknya enggak? Kalau mereka yang lagi mau bangun bisnis, mau buka cabang juga mungkin Mas Gunadi bisa potretkan gitu ya. Kita sambung ya William, nanti di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sedang live di YouTube dan di kanal Smart FM dan di Facebook. Anda bisa bertanya di sana, bisa mempergunakan chatnya untuk menyampaikan chat Anda, berchat Anda gitu ya, dari tanggal, bulan, tahun kelahiran sampai dengan jam kelahiran. Dan kita mau bahas malam hari ini bicara tentang posisi dapur. Dan kalau ada di antara Anda yang ngelihat kayaknya posisi dapur aku ini kayaknya agak gimana, mungkin Anda juga bisa bantu, bisa sharing ya kepada kami. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener. Tahun ini, salah satu fokus kegiatan reforma agraria adalah penataan pertanahan dan ruang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Pada 8 hingga 10 Juni mendatang, berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan duduk bersama membahasnya dalam pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Forum ini mengangkat tema menuju puncak presidensi G20, pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan, dan melalui reforma agraria, harmonisasi tata ruang dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Reforma agraria merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Jadi Smart Listener, setidaknya telah dilaksanakan 25 diskusi publik sebagai rangkaian kegiatan Road to Wakatobi yang bertujuan untuk merumuskan langkah terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau kecil. Dan pada acara puncak, Presiden Joko Widodo akan hadir bersama para pimpinan
dari kementerian lembaga dan unsur pemerintah daerah, kepulauan, dan pesisir. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Astro Science dan kita masih membahas tentang tips memperbaiki Feng Shui dapur yang salah. Tentunya banyak sekali pertanyaan di benak Smart Listeners ya, tapi tahan dulu, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi. Mungkin di benak Anda bertanya apakah misalnya dapur berada dekat kamar itu boleh atau enggak, atau mungkin kompor dekat cucian piring itu gimana Feng Shui-nya. Tapi tahan dulu, Ola, silakan dilanjutkan. Kita masih membahas soal bulan dan juga posisi bintang ya, Ola. Baik, nih William kayaknya udah mulai searching ya di ruangannya dia, dapur sebelah mana gitu-gitu ya Will ya. Baik, Mas Gun, supaya kita nanti bisa semakin clear ya tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gunadi ya. Mars dan Jupiter ada di rasi Aquarius. Boleh secara lebih clear, ini apa efeknya dengan kita mengetahui posisi mereka ini, paduan atau kombinasi mereka tuh menghasilkan energi apalah kira-kira gitu. Silakan Mas Gun. Oke, gitu loh Mbak Ola. Jadi kalau kita mau ngelihat paduannya seperti apa, Mars itu kan adalah lambang api. Mars itu adalah dewa perang, gitu Mbak. Dan kemudian bulan ini memasuki puncak musim panas. Mars itu akan sangat berkuasa untuk bulan ini. So, be careful juga. Kalau musim panas, api sangat merajalela. Kalau apinya merajalela, berarti apa? Kita mesti punya persiapan. Listrik di rumah sudah benar belum? Banyak kalau kabel-kabel, ya mesti dibetulin. Jangan sampai terjadi kebakaran dan nanti terjadi kebakaran. Itu dulu, gitu loh. Oke, dari sisi penyakit, Mars itu kan juga lambang api, Pak. Mars yang lambang api itu akan berkonotasi terhadap apa? Terhadap jantung. So, buat teman-teman yang punya penyakit jantung atau di dalam chartnya, di dalam natal chartnya kelahirannya terlalu banyak api, harus be careful. Ya kan? Itu dari sisi hati-hatinya. Tapi sisi positifnya, bulan ini adalah bulan yang penuh semangat. Bulan ini adalah bulan waktunya untuk bertarget. Oh iya. Maksudnya bulan ini maksudnya bulan Juni apa Mei udah selesai nih hari ini Mas Gun? Ya, udah selesai kan kita ngomong mulai bulan depan. Bulan mendatang ini kita waktunya untuk bertarget. Gitu ya. Sudah masuk apa? Q2 kan? Sudah masuk Q2 gitu loh. Kita sekarang pandemi sudah hampir, sudah apa PPKM sudah hampir nggak ada, hampir semua. Tapi bukan berarti kita lalai gitu loh Mbak. Nah sekarang sudah 2,5 tahun lebih kita istirahat, dipaksa istirahat sama alam semesta. Karena selama ini kan kita ngubur terus cari duit. Nah sekarang, ayo sudah istirahat, udah capek, udah tenang. Inilah waktunya ngubur duit. Karena apa? Fight ini lagi gitu panas. Ya Mas? Fight balik, uber lagi. Sisa-sisa ketinggalan kita tuh uber lagi. Tapi ngubur duit untuk tahun ini sama seperti kayak tahun macan kan? Tahun macan ini apa? Mesti kerja, mesti kejar, mesti kolaborasi, mesti punya planning.
Nggak bisa sekedar jungkir balik doang gitu loh, Mbak. Jadi artinya nggak bisa melakukan sendiri. Mas, hanya itu sajakah pesan atau apa yang bisa kita tangkap dari Mars dan Jupiter tadi dari sisi kesehatan? Tertangkap ya. Mungkin Mas Gunadi secara emosi apa nih yang perlu diwaspadai? Jadi kita juga tahu ya menghadapinya atau apa yang perlu diwaspadai. Boleh Mas? Boleh disampaikan, silahkan. Ya, jadi kalau tadi kita bilang tadi gitu loh, emosi itu kan Mars itu ngomong marah, identik dengan marah, semangat gitu loh Mbak. Ya, makanya negatifnya hati-hati ke penyakit jantung. Positifnya apa? Positifnya kita begitu penuh semangat, semangat yang berlebihan, itu kan api juga gitu loh Mbak. Ya kan? Nah, negatifnya apa? Emosi. Emosi atau marah, itu yang kita juga mesti hati-hati gitu loh Mbak. Ya, jangan sampai emosi yang berlebihan, marah yang berlebihan, sakit hati yang berlebihan akan buat apa? Jantungnya menjadi masalah. Kan nanti larinya kan penyakit gitu loh Mbak. Semangat, yes, tapi kita juga mesti tahu kapan kita mesti istirahat, kapan kita mesti stop. Karena apa? Berlebihan akan menjadi masalah. Oke, supaya berlebihan itu akan jadi masalah. Kita minum air putih berlebihan aja masalah ya, Will. Nah, jadi kita mesti tahu ngatur diri kita gitu ya. Ya, baik. Oke, ini menggambarkan Mars dan Jupiter ini paduan energi yang akan menggebu-gebu, memuncak. Tapi di sisi yang lain perlu diwaspadai kalau kita over gitu ya, misalkan begadang 7 hari dalam 24 jam selama 7 hari ya kita bisa jebol juga gitu ya Will. Gitu ya. Bentang-bentang target langsung begadang terus itu nggak baik juga nggak gitu. Baik. Mas Gun tertangkap. Minggu lalu kita bahas mengenai, kan Mas Gunadi contohkan atau menggambarkan tuh ya Will tentang Feng Shui ya kan. Dan sempat juga Mas Gunadi gambarin ini kalau energi itu datangnya dari mana sih flow-nya gitu ya, dari luar masuk ke ruang tamu, ke dapur dan sebagainya. Nah, khusus ini tempat pengolahan energi makanan itu adalah dapur, Mas Gun. Boleh di-share dulu, Mas, secara general kalau di dalam rumah atau apartemen atau tempat tinggal kita lah, hunian kita, dari mana datangnya energi? Ini kayak pantun ya, dari mana datangnya cinta? Dari mata hati. Silakan, Mas Gun. Jadi kalau kita mau lagi share dari mana datangnya energi atau dari mana datangnya cinta, nah kita mesti berbicara dulu gitu loh, Mbak Ola tadi mana ya filenya ya. Jadi kalau kita sudah mau berbicara seperti itu berarti apa? Kita mesti hati-hati gitu loh Mbak. Kita mesti hati-hati, kita mesti tahu kalau di dalam Feng Shui itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam Feng Shui itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tapi tadi dulu, mana nih tadi filingnya saya? Kok saya salah isi Pak ini? Ya gitu loh. Baik, sambil menantikan Mas Gunadi, kami mau mengingatkan semua listener bisa pergunakan WhatsApp kita ya Will ya, ke 0813-3250-3717 dan kemudian juga Anda bisa pergunakan chat di YouTube kami di kanal Smart FM dan juga di Facebook. Di YouTube nih William ada akun Cut Sriana. Nggak tahu kenapa ya seharian ini tuh rasanya mikir terus pengen geser-geser posisi dapur. Lah kok malam ini waktu saya mendengarkan Pak Gun membahas tentang Feng Shui dapur. Wah ini apakah sebuah sinkronisasi? Betul, Anda muterin Smart FM aja itu udah sinkron tuh. Ya kan, itu kan frekuensi, nyamain frekuensi. Pas. Sudah Mas Gunadi filenya? Sudah. Mari kita coba lihat. Mulai ya, Mbak. Lihat ya. Jadi sebelum kita mau berbicara tentang Feng Shui lebih dalam, saya biasanya kita ngomong lebih dalam, lebih detail sedikit ya, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang Feng Shui, satu, biasanya gitu loh, biasanya apa yang dilihat sama orang, pertama biasanya orang akan melihat pintu utama, Mbak. Gerbang utama ya. Gerbang utamanya. Kemudian orang akan melihat apa? Dapur. Nah, kita kan mau berbicara tentang dapur malam ini. Nggak apa-apa.
Jadi artinya apa? Kalau ini kita bisa buat seri 5 seri, 6 seri gitu loh, Mbak. Berlanjut. Nah, dapur. Kemudian dari dapur biasa apa yang kita mau lihat? Kamar tidur. Oke. Betul kan? Emang orang kalau bertamu ke rumah orang, emang Mas Gun, emang kalau orang, maaf dipotong sedikit, emang kalau orang datang ke rumah orang itu dia boleh ngeliat kamar tidur, Mas? Boleh kalau saya lihat, tapi kan ada kamar wanita cantik. Oh, kalau tamunya cantik ya? Iya. Jadi biasanya kalau di dalam Feng Shui itu kita ngeliat pertama pintu utama, dapur, kamar tidur, gitu loh, Mbak. Kemudian apa? Toilet. Ini kan sangat penting. Kelima apa? Tangga. Di mana posisi tangga, gitu loh. Keenam biasanya kita lihat ada balkon enggak. Nah biasanya 6 poin ini yang dilihat, gitu loh. Kalau ruang tamu, nah, di dalam, ruang tamu. Oke. Kalau mau ditambah lagi, gitu loh. Ruang tamu. Biasanya kan ruang tamu pasti di tengah, Mas. Biasanya ruang tamu pasti tengah sesudah pintu utama. Ya. Biasanya. Nah kalau mau oke. Kira-kira 7 poin ini yang selalu dilihat gitu loh. Betul kan? Apalagi yang kita mau lihat, pintu utama, dapur, kamar tidur, toilet, tangga, balkon, ruang tamu. Nah kita bisa buat 7 seri gitu loh Mbak. Kalau kita mau cerita lebih dalam. Nah kita malam ini kita mau lihat dapur. Setuju? Ya. Nah untuk tahu semuanya ini, teman-teman gitu loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, mesti kenal arah mata angin. Nah jadi buat teman-teman yang mau tahu harus coba download Kompas di dalam HP-nya sendiri. Atau mesti punya Kompas, harus download. Nah leluhur-leluhur kita di Jawa, di mana itu selalu Sunda, udah selalu menggunakan mata angin dalam hidup sehari-hari. Oke. Apa namanya? Kidul, lor, wetan, semua kan itu sudah menggunakan mata angin. Kok belakangan ini kita lupa dengan mata angin, kita akhirnya menggunakan kanan kiri. Padahal leluhur kita sudah ngomong ngidul mas, gitu loh. Pergi ke sana, lurus, semua menggunakan mata angin. Tujuannya apa? Untuk tahu karena arah mata angin, 8 arah mata angin itu mempunyai elemen. Nah dulu kan kita belajar ada 5 elemen. Nah sekarang 5 elemen itu diterjemahkan ke dalam 8 mata angin. Nah inilah 5 elemen kita mesti tahu gitu loh Mbak. Elemen logam utara gitu loh. Utara ini mempunyai apa? Elemen air. Selatan mempunyai elemen api. Nah kalau dari mana? Panjang ceritanya. Kita kan nggak belajar Feng Shui. Terima aja dulu gitu Mbak. Ya. Ya, elemen barat laut dengan barat gitu loh, elemennya logam. Oke. Kayu, elemen timur dengan tenggara, elemennya kayu. Oke. Sementara tanah, timur laut dengan barat daya, ini elemennya tanah. Kan 5 elemen lagi, Mbak. Ya. Dasarnya tetap kuncinya adalah di 5 elemen. Nah, 5 elemen ini apa? Air gitu loh, menghidupin kayu kan gitu loh, kayu menghidupin api. Dasarnya belajar alam semesta ya kita belajar apa yang terjadi di sekeliling kita. Api yang terbakar sisanya menjadi tanah, di dalam tanah ada logam. Nah 5 elemen ini dipecahkan ke dalam 8 mata angin gitu loh Mbak. Mas Gunadi sampai di situ bahwa 5 elemen tadi ya dipecahkan dalam 8 arah mata angin. Sampai di situ dulu. Kita ingat-ingat, mungkin silahkan smart listener yang mau download langsung saja juga langsung nyatet. Iya ya, pantesan ya gitu. Kalau di film-film atau apa gitu kita selalu memperhatikan bagaimana penggunaan kompas arah mata angin ini gitu. Kita yang akhirnya menggampangkan dengan kanan sama kiri gitu. Betul. Baik, kita bahas nanti lebih lanjut Mas Gun. Ya, bahasan seru ini dan menarik ini Smart Listener Anda bisa menjangkau kami melalui semua tools. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Hai Smart Listener,
Tahun ini, salah satu fokus kegiatan reforma agraria adalah penataan pertanahan dan ruang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Pada 8 hingga 10 Juni mendatang, berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan duduk bersama membahasnya dalam pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Forum ini mengangkat tema menuju puncak presidensi G20, pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan, dan melalui reforma agraria, harmonisasi tata ruang dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan. Reforma agraria merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Jadi Smart Listener, setidaknya telah dilaksanakan 25 diskusi publik sebagai rangkaian kegiatan Road to Wakatobi yang bertujuan untuk merumuskan langkah terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan pulau kecil. Dan pada acara puncak, Presiden Joko Widodo akan hadir bersama para pimpinan dari kementerian lembaga dan unsur pemerintah daerah, kepulauan, dan pesisir. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. 26 tahun Smart FM Network. Your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Astro Science dan kita masih membahas tentang tips memperbaiki Feng Shui dapur yang salah. Silakan Smart Listeners, Anda bisa memberikan pendapat atau juga mungkin chart birthday Anda ya. Silakan diketik di YouTube kami atau juga di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Silakan ditulis saja tanggal lahir, bulan, tahun serta jam lahir Anda, nanti akan dibacakan oleh Mas Gunadi. Dan tadi sempat di-sounding sedikit ya oleh mengenai 8 mata angin, arah mata angin. Kita biasanya menggampangkan ya, biasanya cuma kanan, kiri, itu mungkin di zaman modern, padahal mata angin ini sangat berpengaruh terhadap energi kita ya, Ola. Betul, karena tadi setiap arah mata angin Mas Gunadi sudah memberikan catatan, utara berelemen air ya, selatan berelemen api gitu kan, tenggara kayu dan seterusnya. Mas Gun, mohon penjelasan lebih lanjut. Kalau kita sudah berangkat dari basic ini, apa iya berarti Mas Gunadi melihat karena ketidaktahuan banyak kita soal arah mata angin ini sangat mempengaruhi, begitu nggak sih Mas Gunadi? Oke, nah makanya kalau kita lihat lagi, ini saya coba buka di Google gitu Mbak. Kita langsung lihat nih Mbak, utara lor,
ya kan, dari ngomong Jawa. Ini ada barat laut, kulon, Cina. Ini semua gitu loh. Nah, semuanya ini nanti akan berconnecting gitu loh dengan apa ya, kelahiran lagi, Kliwon, Legi, Wage, banyak ceritanya gitu loh, Mbak. Nah, tapi balik lagi, langsung dari sini saya balik lagi ke arah elemen karena kita berbicara tentang dapur. Nah, setiap arah ini akan mempunyai apa? Elemennya. Utara ini adalah elemen air. Api adalah di selatan. Timur adalah elemen kayu, 4 arah utama. Logam adalah di barat. Ini kan 4 elemen utama dulu, Mbak. Di tengah-tengah barulah kita ngomong tanah. Nah, inilah berdasarkan dari 5 elemen yang selalu kita sebut-sebut. So, dalam kaitan di sini, gitu loh. Nah, teman-teman kan download dulu nih Kompas. Teman-teman download dulu Kompas dari titik tengah rumah. Dari titik tengah rumah, lihat dulu ke arah pintu depan. Tentukan arah utara, timur, selatan, dan barat. Ya, gitu loh, Bill. Ya. Nah, tentukan dulu dari titik tengah rumah. Nah, dari titik tengah rumah kita lihat dulu nih, ya kan? Nah, dari titik tengah rumah kita lihat dulu, kita cari dulu arah utara ada di mana, arah selatan ada di mana. Nah, kalau kita sudah tahu arah utara atau arah selatan ada di mana, nah baru kita tentukan. Atau dibalik gitu loh, Will. Ya. Dari tengah rumah, kita menghadap pintu depan kita. Pintu depan kita menghadap kemana? Nah, artinya, teman-teman, dari titik tengah rumah, coba cari dulu 8 penjuru arah itu. Di manakah posisi pintu kita? Di manakah posisi kamar tidur kita? Di manakah posisi dapur kita? Betul nggak? Nah, betul. Jadi kalau teman-teman sudah bisa berdiri di tengah-tengah rumah, kalau kita lihat, nah ini kan utara saya udah kasih, oh ini warna adalah air, betul loh? Ya, air. Timur laut adalah tanah, daya tanah. Nah sekarang balik nih, berdiri di tengah rumah, pasang dulu kompas. Nah ayo, bisa nggak pakai kompas? Nah, kompas. Kan mesti belajar. Udah lama sih Mas nggak pakai kompas, Mas. SD kita udah belajar, tapi mungkin kita sudah lupa, Mbak, karena kita biasanya bermain kanan kiri. Nah, coba aja download Kompas, banyak banget yang gratis, terutama di HP, di Android maupun di iPhone itu banyak banget yang gratis. Nah, cari dulu titik utara sama dengan 0. Atau biasanya ada kompas yang kita nunjuk kemana, dia langsung tunjuk berapa derajat. Nah, kan gitu loh. Nah, dari situ kita bisa lihat, berdiri dulu di tengah rumah. Nah, lihat dulu, utara di mana. Kita muter-muter dulu. Nah, kalau sudah tahu ini arah utara, kita lihat, di timur ini kamar kita kah? Atau apa, pintu utama kah? Atau dapur kah? Nah, kita lihat dulu, dapurnya kita ada di mana. Karena kan kalau kita sudah lihat kompas, kita bagi ini menjadi apa? 8 arah kan olah. Betul. 8 arah ini disebut 8 sektor. Kita berdiri ini di tengah. 8 arah ini 8 sektor. Nah, dengan berdiri di tengah ini, ayo kita lihat dapur ada di mana. Nah, mau lebih dalam lagi? Dapur. Nah, dapur itu mempunyai elemen apa? Api dan air. Iya, api. Karena kenapa? Buat memasak. Setuju? Ada kompornya. Ada kompornya. Dapur ini berelemen api. Nah, jika dapur ini adanya di utara yang berelemen air, salah atau benar? Salah. Ya, secara umum, jika dapur ada di utara, kita ngomong secara feng shui bermasalah. Apakah nanti kenanya di orangnya kena masalahnya apa? Oh, macam-macam gitu loh, Mbak Ola. Oh, bisa ya. Mas Gun, boleh nggak ceritakan sebentar sebelum, gini kan, mumpung ini ambil contoh di utara, ternyata salah. Apa akibat-akibat yang
itu mungkin timbul. Yang mungkin juga ini bisa jadi refleksi gitu loh, jadi cermin buat pendengar, buat kita yang lagi menyimak gitu. Iya, jangan-jangan aku mengalami hal itu gitu. Mas Gunadi bisa sharing, silakan. Oke. Nah, kalau mau ngomong apa yang akan terjadi gitu loh, Mbak. Kan di dalam satu rumah kan yang tinggal banyak, Mbak. Betul. Bisa saya, orang tua, istri, anak, setiap orang mempunyai efek yang berbeda. Iya. Dengan kompor yang tadi salah, kompor yang tadi salah, gitu loh. Misalnya kan dapur ya, dapur yang tadi salah, setiap orang mempunyai efek yang berbeda-beda. Nanti kita ngomong tadi, dapur adalah elemen api. Api. Ya. Dapur adalah elemen api. Nah, api ini ditaruh di utara, kan gitu kan? Api ini taruh di utara. Nah, kita tahu gitu loh. Kita tahu utara ini adalah elemen air. Api dan air perang apa enggak? Perang. Kita setuju kan? Nah, kita mesti tahu dulu tanggal lahir kita, Mbak Ola. Nah, tanggal lahirnya kita makanya selalu kan kita minta gitu loh, Mbak Ola. Tanggal lahir kamu berapa? Jadi kalau dilanjutin lebih dalam lagi, nah makanya selalu saya minta tanggal lahir teman-teman berapa. Nah misalnya kan begini gitu loh Mbak Ola. Seseorang yang lahir tanggal 5 Juni tahun 1996. Betul kan? Ya. Setiap orang beda-beda kan? Dia adalah, nah kita menganalisa, inilah kita ngomong analisa faksenya. Ini adalah orang air lemah, air yang lahir di musim panas. Berarti apa? Air yang lahir di musim panas. Musim panas itu kan, orang lagi gerak, perlu air nggak? Perlu air gitu loh Mbak. Perlu air kan airnya. Kemudian dapur ini kan api. Ini kan air adalah tempatnya si orang ini secara teori. Nih, karena dia adalah orang air. Jadi di mana lokasi orang ini? Lokasi orang ini adalah di air. Karena dia air di musim panas, berarti apa? Airnya ini gitu loh. Di musim panas, setuju kan ya? Butuh air nggak? Butuh. Air. Ternyata dimasukin dapur di dalam sini, Mbak. Airnya habis nggak? Habis. Airnya menguap kan? Betul, menguap. Apa yang terjadi dengan orang ini? Macam-macam dengan air yang menguap. Satu, teman-temannya kabur. Networkingnya bisa ribut. Betul kan? Dia sendiri bisa sakit. Nah, kita mau lihat lagi. Tahun ini lagi berjalan apa? Bagus apa jelek? Bulan ini lagi berjalan apa? Nah, ini baru dihitung lagi. Ini kan baru seorang ini gitu loh Mbak. Baik. Sementara setiap orang di dalam rumah berbeda-beda mempunyai efek berbeda-beda. Makanya setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Karena apa? Karena dapurnya yang salah. Oke, Mas Gun ditahan dulu. Walaupun ini setiap orang berbeda, nanti case-nya kita lihat dari yang mengirimkan chat. Tapi secara umum, dapur yang salah itu menimbulkan efek apa? Mungkin 1, 2 gitu ya. Tadi Mas Gunadi sudah sempat sebut ya. Bisa, apalagi kalau tidak pas frekuensinya atau elemennya atau energi yang dia energi si pemilik atau si penghuni bisa menimbulkan sakit, network rusak dan sebagainya. Mas ditahan dulu penjelasannya, kita jeda ya. Tetap bersama dengan kami semua listener dalam Smart Astro Science untuk satu sesi yang terakhir. Ini kayaknya harus ada sequel nih. Ada lanjutannya ini. Iya, tapi kita bahas nanti bagaimana gambarannya di part yang terakhir. Tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami, Smart Astro Science. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal dan keuangan yang kemudian
diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover together, recover stronger. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Astro Science. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang bersama-sama dengan kami. Rugi banget ini kalau nggak menyimak obrolan bersama dengan Mas Gunadi ya. Dapat banyak insight ya. Betul, banyak insight banget ya William. Dan kita dibukain dulu basicnya. Jadi kita tuh nggak cuma tinggal terima jadi, tapi Mas Gunadi juga ngajak kita tuh mesti pinter, tahu dulu dong ilmu alam semestanya nih gitu ya. Iya dong, kalau kagak kan jadi fungsinya nggak jadi sains, sehingga menjadi apa? Mistik. Kalau ngomong mistik nanti diomelin. Ya jangan juga, karena ternyata bicara tentang kompas itu pelajaran alam semesta, benar nggak Mas Gun? Iya, dari dulu kita ngomong kompas, sudah ngomong itu luwetan segala macam. Sekarang kita lupa. Saya aja sekarang kalau tanya Ola, timur di mana dari tempat kamu? Kamu pasti mikir. Sementara kalau orang Jakarta Timur ya. Saya yakin 90% kalau ditanya timur, utara, barat pasti tinggi. Nggak paham. Tapi kalau kita ke Jawa ya Mas, orang tuh tahu ngalor, ngetan. Betul, ngidul, ngetan. Nah itulah jadi kebudayaan kan. Jadi alam semesta itu harus menjadi kebudayaan. Tapi akhirnya kita melupakan kebudayaan yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Semakin kita melupakan kebudayaan, semakin kita melupakan alam semesta, gitu loh Mbak. Nanti kita juga capek sendiri. Oke, Mas Gun, kalau gitu kita, mau cuti, mau ke desa-desa gitu, mau belajar lagi tentang itu tuh arah timur barat sama orang desa. Sekarang udah ada aplikasi Ola. Enggak, tapi kan ini praktek langsung loh, Will, gitu kan, biar gitu. Kan lihat orang-orang di desa, dia nggak pernah tahu, tapi dia merasa ini ke kidul, ini ke ngetan, ini ke lo. Kenapa? Feelingnya, intuisinya jalan. Patokannya di matahari kan, Mas. Matahari terbit dari timur. Nah, udah tinggal menghitung nih matahari. Keren. Betul. Mas Gun. Nah, kita belajar intuisi itu terbentuk sehingga kita bisa selaras dengan alam. Oke. Mas, kita sambung ya, karena tadi Mas Gun sudah coba kasih contoh. Ya William ya, orang yang berelemen api gitu, lahir di musim
semi tadi ya, musim semi berarti panas gitu kan, membutuhkan air. Sementara dapurnya ada di utara yang itu berelemen air. Air habis. Kalau air habis tadi Mas Gunadi sudah kasih gambaran, ini bisa mengakibatkan network gitu ya hilang gitu kan, atau si empunya juga jadi sakit. Mas boleh kasih contoh yang lain, dan kemudian ini sih belum bisa sampai trik, ini masih panjang ini untuk bisa sampai masih pemanasan ini. Masih pemanasan ini. Oke, gitu Mbak. Jadi secara umum nih, kan itu api dan air yang berantem. Secara umum nih, air penyakitnya urusan sama ginjal, urusan sama seks. Api urusan sama jantung, urusan sama usus kecil, urusan dengan apa, urat saraf, banyak macam efek gitu loh. Api dan air urusan masalah kebijaksanaan, urusan masalah emosi, marah, semua bisa terjadi pada saat dapur ini salah. Jadi kalau dapur ini salah gitu loh Mbak, dia akan memicu, memomentum gitu loh. Dia akan memomentum dapur ini salah, dia akan memomentum apa yang akan terjadi di dalam rumah tersebut. Dia akan memomentum, jadi kalau saya kasih lihat ya gitu loh Mbak. Jadi dapur yang salah atau apapun nanti gitu loh, dapur yang salah, oh adanya di mana dapur yang salah? Di utara. Ini api dan air yang perang. Ini akan memicu apapun yang terjadi di dalam rumah itu sebagai pemicu. Dapurnya ada di barat laut, secara umum dia akan memicu pemimpin rumah atau kita ngomong ayah akan hancur atau hilang di bawah. Ya kan? Nah, sekarang kalau dapur ini elemen api ada di timur, kita tahu gitu loh. Timur ini adalah kayu, Mbak. Dapurnya semakin gede enggak? Di rumah itu jika ada yang apinya terlalu besar, siap-siap kena sakit jantung. Jadi setiap lokasi ini mempunyai momentum terhadap penghuni rumah. Yang paling bahaya adalah Pak, di utara. Jadi selalu yang bahaya di utara dengan di barat laut. Biasanya di barat laut ini kita ngomong jadi tabu gitu Mbak. Jadi apa Mas? Tabu. Oke. Jadi tabu ini dapur di barat laut tabu. Artinya apa? Pemimpin atau kita ngomong ayah tidak ada pengaruh kehilangan di bawah dan kemungkinan bisa cepat mati muda. Karena kenapa? Apinya dihantam terus-menerus. Oke, dihantam sama logam tadi itu ya Mas ya? Bukan, logamnya yang dihantam sama api. Ya, logamnya yang dihantam oleh api nih maksud aku gitu ya. Logamnya dibakar api ya. Ya, ini yang kita ngomong. Jadi di mana posisi dapurnya? Nah, kalau salah. Nah, kan gitu loh, Mbak. Jadi kita mesti tahu dulu posisi dapur. Yang paling secara umum adalah utara dan barat laut. Dan jika terjadi di utara, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang, waduh Mas Gun, saya nggak bisa berubah lagi. Karena rumahnya RSSSSSSS gitu. Nanti kan apa? Kita harus melakukan apa? Yang disebut kias atau trik atau apapun. Efektif nggak? Kita akan mencoba seefektif mungkin. Tapi secara default itu tetap jelek gitu. Oke. Kita jadi paham ya, artinya tetap bisa diupayakan, tetapi kemudian secara natural memang ini perlu, ya naturalnya kita jadi udah tahu basicnya ya Mas Gun ya. Kalau gitu, mungkin kita harus simpan dulu triknya ini ke minggu depan, tapi basic supaya kita bisa menentukan kiasnya kita udah tahu kan, ini adalah arah mata angin, elemen. Mas Gun sebenarnya posisi dapur yang paling bagus itu di mana? Kalau dapur online kita belanja makanannya online aja itu bagus. Jadi dapurnya nggak ada secara umum kalau gitu belanja loh, online. Posisi dapur yang paling bagus ada di barat daya. Kenapa barat daya? Nah ini ada satu lagi tambahan gitu loh orang. Tambahan ya. Jadi kalau di dalam Feng Shui itu kita bisa bercerita gitu loh. Kita bisa bercerita tentang tambahan lagi nih gitu loh. Tambahan bahwa sebentar nih, bahwa barat daya ini adalah posisi ibu.
Barat laut ini adalah posisi Bapak. Oke. Nah, kita mesti tahu lebih lanjut. Makanya tadi barat laut itu pantang ada dapur, si bapaknya yang kena. Itu loh, Mbak. Nah, ini dua posisi yang saya buka. Yang lain nanti kan kalau dibuka semua, saya nggak dapat ini dong, nggak ada konsultasi. Enggak gitu juga, Mas Gun. Tenang, Mas, masih banyak yang pengetahuan dibagikan. Ini kan hal-hal yang simpel, yang sederhana, yang artinya kita bisa basicnya atau fundamentalnya kita sudah tahu. Tetapi kalau misalkan ingin bertanya lebih lanjut, tentu saja harus bertanya kepada ahlinya gitu ya. Mas Gun, kita harus akhiri sampai di situ dulu, disimpan bahwa sebenarnya dapur yang paling bagus itu adalah di barat daya karena dia berelemen tanah. Why? Kenapa? Dan apa kias yang bisa dilakukan ya kalau ingin memperbaiki? Minggu depan kita sambung. Dan kalau ada di antara smart listener ingin bertanya lebih lanjut, Mas Gun kemana bisa menghubungi? Silakan. Silakan. Itu di atas saya sudah tulis nomor WA saya. Iya, ini yang di YouTube. Kalau yang di on air? Yang di YouTube. Ya, jadi yang on air dihubungin saya 0812 1076 2888. Tapi WA ya, jangan telepon karena saya silent hanya untuk terima WA. Baik. Terima kasih untuk Mbak V yang di YouTube ya, karena mengapresiasi tema yang diusung ini bisa menambah wawasan banget. Terima kasih Mbak V, dan terima kasih juga buat smart listener yang menyaksikan kami melalui YouTube dan barangkali juga mendengarkan kami melalui streaming dan juga Jux Music. Rekamannya tersimpan rapi di YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa mengulang kembali, terutama fundamental nih, supaya kita bisa paham ya tentang 8 arah mata angin dan 5 elemen yang sangat mempengaruhi feng shui dapur kita. Triknya kita sambung minggu depan. Minggu depan kita sambung ya. Sehat-sehat untuk William dan juga Mas Gunadi. Kita pamit. Saya Lanur Lija. Saya William Darmawan. Saya Gunadi Wijaya. Smart Astro Science untuk hidup yang lebih arif dan bijaksana. Anda baru saja mengikuti Smart Astro Science, mengenal dan memahami semesta alam untuk hidup yang lebih arif. Smart Astro Science menyeimbangkan dan menguatkan.